Oke guys, kita mulai lagi ya. Setelah kita tahu tentang apa itu pengadaan, kita tahu tentang jenis barang jasa ya. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang cara pengadaan yang diatur dalam Perpres 16 tahun 2018 ya. Jadi cara pengadaan itu ada dua ya. Ini di dalam Perpres pasal 3 diatur cara pengadaan barang jasa pemerintah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu swakelola atau penyedia ya. Oke, kita akan bahas itu persatu, apa itu swakelola dan apa itu penyedia. Oke. Pertama, swakelola. Swakelola adalah cara memperoleh barang jasa yang dikerjakan sendiri ya. Nah, dikerjakan sendiri ini bisa oleh satker kita sendiri ya, oleh KLPD penanggung jawab anggaran, bisa oleh satker lain, KLPD lain ya, kemudian oleh organisasi masyarakat atau oleh kelompok masyarakat. Nah, sedangkan satu lagi ini cara pengadaan melalui penyedia, ini berarti dilakukan oleh pelaku usaha. Oke. Sebelum lebih lanjut, kita coba asosiasikan ke keseharian kita. Jadi ketika kita akan melakukan pengadaan ya, ini contohnya misalkan kita akan melakukan acara pernikahan. Nah, maka kita punya dua pilihan nih, apakah mau dilakukan oleh keluarga besar kita sendiri, atau kita mau melakukannya melalui wedding organizer atau melalui penyedia. Nah, itu pilihannya. Kalau kita memiliki sumber daya yang mencukupi ya, kalau keluarga besar kita memiliki sumber daya yang mencukupi untuk melakukan acara pernikahan ini oleh kita sendiri, maka tentunya kita bisa melakukan acara pernikahan tersebut dengan metode swakelola ini oleh sendiri. Jadi cateringnya, hiburannya, dokumentasinya, gedungnya, make up, pakaian pengantin, transportasi, nampaknya nih di keluarga besar kita ada nih yang memiliki kemampuan untuk membantu kita dalam acara pernikahan tersebut. Misalkan ada bibi yang jago masak, ada paman yang jago nyanyi, ada sepupu yang suka foto-foto, suka bikin video-video, YouTuber bahkan ya. Kemudian ada keluarga juga misalkan yang menjadi pejabat atau memiliki di kantornya memiliki gedung yang bisa disewakan dipakai ya, atau ada juga sepupu yang senang bisa make up. Nah, ini kalau memang sumber daya kita mampu ya, nah ini kita bisa melakukan acara pernikahan ini dengan cara swakelola, dengan melakukan oleh keluarga besar kita sendiri. Nah, atau kalau kita memang tidak memiliki sumber daya itu, kita bisa melakukannya melalui wedding organizer, melalui penyedia, berarti kan ya. Kita tinggal menentukan kebutuhan acaranya apa saja nih, anggarannya kita punya berapa, budgetnya dengan budget sekian, spesifikasi cateringnya, spesifikasi untuk gedungnya, segala macamnya ditentukan. Nah, kemudian bisa kita langsung berkontrak dengan penyediaannya. Nah, cari WO yang sesuai ya. Nah, itu kurang lebih gambarannya untuk swakelola ataupun penyedia. Jadi kita bisa melakukan pengadaan dengan cara swakelola atau dengan cara penyedia. Swakelola ada 4 tipe ya, swakelola ya, oleh sendiri itu bisa oleh kita sendiri, atau kita yang merencanakan, yang melaksanakannya oleh satker lain, KLPD lain ya, atau oleh ormas pelaksananya, atau oleh pokmas. Ada 4 tipe swakelola, nanti kita bahas detail dalam sesi swakelola tersendiri. Nah, atau kita bisa melakukannya dengan penyedia, dengan pelaku usaha ya gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kapan kita bisa melakukan swakelola, untuk pekerjaan-pekerjaan yang bagaimana kita bisa melakukan swakelola. Nah, ini kapan kita bisa melakukan swakelola. Nah, ini ada di dalam Perlem 8 ya. Kita lihat Perlem 8. Nah, ini Perlem 8. Di sini ada contoh-contohnya nih. Ada contoh ya. Contoh barang jasa yang dapat dilakukan swakelola. Nah, ini hanya contoh.
tidak terbatas pada contoh-contoh ini ya. Dalam artian kita bisa melihat tujuannya. Nah, ini tujuannya. Yang penting memenuhi tujuan swakelola ya. Ini tujuannya tidak disediakan oleh pelaku usaha, tidak diminati oleh pelaku usaha, penggunaan sumber daya yang ada, kemampuan teknis ditingkatkan, partisipasi ormas atau pokmas, efektivitas atau efisiensi ya. Kemudian rahasia. Nah, ini tujuan. Jadi kalau memenuhi tujuan ini silahkan lakukan swakelola. Contoh-contoh yang bisa dilakukan dengan swakelola, contohnya, nah ini pekerjaan yang tidak diminati oleh pelaku usaha ya. Dari sisi nilai, lokasi, atau sifatnya tidak diminati oleh pelaku usaha. Contohnya pemeliharaan rutin, skala kecil sederhana, penanaman gebalan rumput dalam perlem ya, pemeliharaan rambu suar, PBJ di lokasi terpencil, pulau terluar, renovasi rumah tidak layak huni. Nah, ini kurang peminatnya. Atau pekerjaan di daerah konflik, nah pasti kurang peminatnya. Jasa penyelenggaraan penelitian atau pengembangan, pendidikan dan atau pelatihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan. Nah, ini terkait peningkatan sumber daya manusia nih. Penyelenggaraan sayembara atau kontes ya. Barang jasa yang dihasilkan oleh ekonomi kreatif dan budaya dalam negeri untuk kegiatan pengadaan festival parade seni budaya ya. Contoh film, tari ya, musik, olahraga. Kemudian jasa sensus, survei, pemrosesan pengolahan data, perumusan kebijakan publik, pengujian lab, dan pengembangan sistem, aplikasi, tata kelola, atau standar mutu tertentu. Nah, ini silahkan bisa swakelola. Barang jasa yang masih dalam pengembangan, ini tentunya penyedia sedikit ya, agak susah, ini bisa swakelola. Barang jasa yang dihasilkan oleh ormas, pokmas, atau masyarakat, ya, contohnya produk kerajinan, produk kelompok masyarakat, produk kelompok masyarakat penyandang disabilitas, tanaman atau bibit milik masyarakat, produk warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Nah, ini kalau memang mereka punya kompetensi untuk melakukan ini, untuk memenuhi kebutuhan kita, silahkan lakukan swakelola. Kemudian yang membutuhkan partisipasi masyarakat, contohnya pembangunan, pemeliharaan jalan desa atau kampung, pembangunan, pemeliharaan saluran irigasi mikro atau kecil, pengelolaan sampah di pemukiman atau pembangunan peremajaan kebun rakyat. Nah, ini yang membutuhkan partisipasi masyarakat, yang mana tentunya pekerjaannya pasti sederhana ini ya. Kemudian barang jasa yang rahasia ya, misalkan di di KPK, di LPSK atau di BIN, nah, itu rahasia ya. Kayak barang jasa yang bersifat rahasia dan mampu dilaksanakan oleh KBL yang bersangkutan. Nah, contoh lainnya pembuatan soal ujian dan pembuatan sistem keamanan informasi. Nah, apabila pengadaan atau kebutuhan teman-teman masuk ke dalam contoh ini ya, ataupun sesuai dengan tujuan dari swakelola di PLM 8, maka silahkan lakukan pengadaan barang jasa dengan swakelola gitu. Nah, kalau tidak bisa dengan swakelola, tidak memenuhi persyaratan ini atau tujuan dalam swakelola, maka selanjutnya kita bisa melakukannya dengan pemilihan penyedia. Nah, untuk pemilihan penyedia nanti kita akan bahas tersendiri ya, bagaimana caranya, bisa dengan tender atau non tender ya. Nah, kalau tender untuk BPKJL, barang, konstruksi jasa lainnya, atau bisa seleksi atau non seleksi ya. Tuh, seperti kalau non tender seperti pengadaan atau penunjukan langsung, purchasing. Nah, itu nanti kita bahas selanjutnya. Oke. Nah, itu gambaran umumnya ya. Nanti selanjutnya setelah sesi ini nanti akan ada sesi berikutnya. Kita akan coba menguatkan konsepnya dengan berlatih, dengan memilih mana yang bisa dilakukan dengan swakelola atau dilakukan dengan penyedia. Oh ya, satu hal lagi untuk penguatan ya. Nah, kita tahu ya bahwasannya pengadaan barang jasa itu bisa dilakukan dengan swakelola atau penyedia ya, barusan udah jelaskan. Nah, tapi kita ada istilah penyedia di dalam swakelola. Jadi ceritanya begini, apabila skema awal kita swakelola, namun apabila di dalam swakelola ini butuh alat ya, butuh bahan atau butuh tenaga ahli, nah maka untuk pengadaan ini dilakukan dengan pemilihan penyedia. Ya, contohnya begini, contohnya di Dinas Bina Marga misalkan ya, PUPR ada pemeliharaan jalan. Nah, skema awalnya dilakukan dengan swakelola.
di mana di dalam ataupun di dinas tersebut banyak insinyur sipil, banyak pekerja-pekerja lapangan. Nah, itu skema oleh swakelola pemeliharaan jalan. Namun ketika dalam pemeliharaan jalan tersebut membutuhkan alat seperti dump truck, rolling atau pacul, balincong, rambu ya, nah, kemudian bahan, aspal ya, pasir dan sebagainya, atau tenaga ahli untuk perencana pengawas. Nah, maka untuk pengadaan alat bahan tenaga ahli ini yang di dalam skema swakalola, maka ini tetap dilakukan dengan pemilihan penyedia. Nanti kita bahas detail bagaimana persyaratan-persyaratannya di sesi khusus terkait swakalola. Misalkan syarat detailnya, misalkan nah ini penggunaan tenaga ahli tidak boleh lebih dari 50% dari tim pelaksana. Kemudian dilakukan oleh siapa pemilihan penyedianya. Kalau dalam swakalola ada kebutuhan alat bahan atau tenaga ahli yang butuh penyedia. Nanti kita akan bahas detail. Di sini perkenalan awal saja biar aware bahwasannya walaupun cara pengadaan itu ada swakalola dan ada penyedia. Nah, ini dalam swakalola ini bisa dibutuhkan alat bahan atau tenaga ahli yang itu pengadaannya dilakukan dengan pemilihan penyedia. Oke, demikian ya untuk sesi kali ini ya terkait dengan cara pengadaan barang jasa pemerintah ya, yang bisa dilakukan dengan swakalola atau dengan penyedia. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu dan salam pengadaan dari Bogor.